semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai diferensial dan integral. Selamat menyaksikan. Untuk itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Saras, Intan, dan Vanessa akan memaparkan materi mengenai diferensial dan integral. Yang pertama kita bahas adalah diferensial. Diferensial merupakan perubahan fungsi untuk mengetahui seberapa cepat sesuatu berubah. Misalnya, jika kita punya fungsi yang menggambarkan jarak tempuh sebuah mobil, diferensialnya memberitahu kita kecepatan mobil pada saat tertentu. Terdapat 3 rumus dasar. Yang pertama ada fx atau fungsi dari x sama dengan x pangkat n menjadi f aksen x sama dengan nx pangkat n-1. Yang kedua ada fx sama dengan ax pangkat n menjadi f aksen x sama dengan an x pangkat n-1. Dan yang terakhir ada fx sama dengan ux pangkat n, yang dimana ux adalah fungsi dalam dari x menjadi f aksen x sama dengan n kali ux pangkat n-1 dikali u aksen x. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian dari diferensial. Hitunglah turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x dikurang 7. Kita simbolkan untuk pertama-tama pangkat itu sebagai n. Maka n dikalikan dengan koefisien di depan variabel. Di sini n-nya sebagai 3, maka 3 dikali 3 sama dengan 9. N-nya kita kurangkan dengan 1. Begitu juga kita terapkan untuk 5x kuadrat dan 4x. Maka f aksen x sama dengan 9x kuadrat dikurang 10x ditambah 4. Minus 7-nya hilang karena turunan dari konstanta sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, fx sama dengan x ditambah 3 dikuadratkan. Pertama-tama kita kuadratkan terlebih dahulu. Maka fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Sama seperti dengan cara yang tadi, maka f aksen x sama dengan 2x ditambah 6. Untuk aplikasi diferensial dalam farmasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada farmakokinetika, digunakan untuk menghitung kecepatan perubahan konsentrasi obat dalam darah. Misalnya dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADME. Kemudian yang kedua, digunakan sebagai rumus pelepasan obat untuk menentukan laju pelepasan obat dari formulasi seperti tablet lepas lambat. Kemudian yang ketiga, digunakan sebagai prediksi respon obat, yaitu untuk memodelkan hubungan dosis dan efek obat terhadap waktu. Kemudian untuk optimasi formulasi obat, yaitu untuk membantu memahami perubahan sifat fisik atau kimia selama produksi obat. Selanjutnya kita masuk ke integral. Integral itu sendiri yaitu suatu kebalikan dari diferensial yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, volume benda putar, dan total perubahan. Nah, jika kamu memiliki sebidang tanah dengan bentuk tidak beraturan, integral dapat digunakan untuk menghitung luas area tersebut dengan cara membagi area menjadi potongan-potongan kecil dan menjumlahkannya. Nah, untuk rumus dasar dari integral itu sendiri, yaitu jika ada suatu integral dari x pangkat n dx, maka hasilnya adalah 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Nah, jika ada suatu integral dari a dx, maka hasilnya adalah ax plus c. Jika ada suatu integral dari e pangkat x dx, maka hasilnya adalah e pangkat x ditambah c. Nah, jika suatu integral dari cos x dx, maka hasilnya adalah sin x ditambah c. Jika ada suatu integral dari sin x dx, maka hasilnya adalah min cos x plus c. Untuk contoh soal dan penyelesaian yang pertama, kita akan menggunakan sifat pertama dari integral dengan soal hitung integral 3x2 dx untuk x sama dengan 2. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan memisahkan 3-nya dari integral, lalu kita integralkan x pangkat 2-nya menjadi 1 per 2 tambah 1 x pangkat 3 tambah konstanta. Lalu akan didapatkan hasil menjadi x pangkat 3 tambah konstanta. Baru kita substitusikan x sama dengan 2 menjadi 2 pangkat 3 tambah konstanta. Lalu hasil akhirnya akan menjadi 8 tambah konstanta. Untuk contoh soal dan penyelesaian yang kedua, kita akan menggunakan sifat kedua dari integral dengan soal hitung integral 7 dx untuk x sama dengan 5.
Kemudian, 7 diintegralkan akan menjadi 7x tambah konstanta. Lalu langsung disubstitusikan saja x sama dengan 5-nya menjadi 7 dikali 5 tambah konstanta dengan hasil akhir 35 tambah konstanta. Nah, setelah kita menjelaskan penjelasan dari integral pada slide sebelumnya, sekarang saya akan menyampaikan mengenai aplikasi integral dalam farmasi. Yang pertama ada dalam farmakokinetika. Integral digunakan untuk menghitung jumlah total obat yang masuk dalam tubuh selama jangka waktu tertentu. Ini penting untuk menilai bioavailabilitas obat, yaitu seberapa banyak obat yang benar-benar mencapai aliran darah setelah dikonsumsi. Yang kedua ada rumus pelepasan obat. Integral membantu mempelajari pelepasan obat dari sediaan farmasi seperti tablet lepas lambat atau kapsul. Informasi ini memastikan obat dilepaskan secara konsisten untuk memberikan efek yang diinginkan selama periode tertentu. Yang ketiga ada prediksi respon obat. Dalam menentukan dosis optimal, integral membantu menghitung hubungan antara dosis yang diberikan dan efek terapeutiknya. Ini memastikan obat bekerja secara efektif tanpa menyebabkan efek samping yang berbahaya. Dan yang terakhir ada optimasi formulasi obat. Integral digunakan untuk memahami bagaimana obat bergerak dari formulasi seperti krim atau patch transdermal menuju tubuh. Data ini membantu para ilmuwan merancang formulasi yang efisien sehingga obat dapat memberikan manfaat maksimal dalam waktu yang lebih lama. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat materi diferensial dan integral kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang diferensial dan integral, semoga bermanfaat.